Halo teman-teman, selamat pagi, jumpa lagi. Vlog kali ini saya mau berbagi informasi tentang eh, gimana sih kehidupan di sini, terus murah atau enggak, eh, kebutuhan pokoknya, anak sekolah, sewa apartemennya seperti apa, terus apa saja yang kita bisa kita bisa benefit apa aja yang bisa kita dapat di sini gitu untuk anak-anak gitu. Jadi gini teman-teman, saya itu dan keluarga pindah uh, dari Indonesia dari Ambon ke Polandia itu di tahun 2019 bulan April gitu. Jadi kami memutuskan pindah karena yang pertama anak mau sekolah di sini. Terus yang kedua suami diterima bekerja kembali gitu. Jadi kami memutuskan bulan April karena bulan September itu kan anak sekolah. Jadi sebelum memasuki bulan September, setidaknya dia sudah beberapa bulan itu dia belajar bahasa gitu. Entah cuman dengar aja, sekedar tahu, yang penting dia bisa mengerti nantinya pada saat di sekolah gitu. Jadi karena sebelumnya anak itu kan cuma bisa bahasa bahasa Inggris sama bahasa daerah, bahasa Ambon gitu. Karena dia kan dari umur 1 sampai 4 tahun, karena dia lahir di Ambon, jadi 1 sampai 4 tahun itu dia memang sudah sekolah playgroup. Tapi kami mau dia lanjutkan di sini karena bapaknya juga diterima bekerja. Jadi kami pindah itu bulan April. Jadi berangkat dari bulan April, kemudian tinggal di rumah uh, mertua saya itu sampai bulan Februari 2020. Jadi sebelumnya kan suami bekerja. Kami sampai di bulan April, bulan Mei itu suami mulai start bekerja karena bulan April ya Mei bekerja. Begitu nyampe kan dia harus urus beberapa dokumen gitu, seperti dia punya ID gitu, harus urus seperti itu. Dan untuk persyaratannya dia bekerja ya teman-teman. Jadi pada saat suami bekerja, saya bilang sama suami, kita nggak mungkin tinggal sama mertua terus, sekalipun anak-anak saya itu cucu pertamanya mereka ya gitu. Jadi saya nggak mau tinggal sama mertua terus gitu. Jadi saya bilang sama suami, karena sebenarnya saya sudah browsing gitu, kamu kerja, terus kita nyicil beli barang-barang peralatan rumah tangga lah, untuk nantinya pada saat nanti kita memutuskan untuk pindah, kita sudah punya tuh gitu. Karena sebenarnya teman-teman saya sudah browsing ya, kalau kita mau sewa apartemen itu yang ada isinya gitu, itu harga apartemen itu di luar dari harga sewa. Jadi nanti juga ada harga sewa gitu. Saya nggak tahu ya kalau di Indonesia seperti apa, karena sebelumnya belum pernah tinggal di apartemen. Jadi harga sewa itu sendiri tidak termasuk harga pemakaian barang itu, fasilitas itu beda dengan harga sewa gitu. Jadi daripada kita sewa terus bukan milik kita, mendingan kita beli gitu. Jadi kata suami, ya udah nggak masalah, terserah gitu. Jadi kita pada saat di kerja itu kita sudah mulai nyicil beli seperti mesin cuci, kompor, piring dan lain-lain gitu. Nah, anak sudah mulai sekolah bulan bulan September seperti itu gitu. Jadi sudah mulai sekolah, ya di sini kan anak-anak itu mereka ada jaminan dari pemerintah seperti itu. Jadi pada saat dia masuk sekolah pun dia diberikan dana untuk membeli perlengkapannya gitu, perlengkapan pada saat masuk sekolah gitu. Itu sendiri dengan jaminan sosialnya. Jadi 1 tahun sekali, hanya sekali aja terima pada saat dia masuk sekolah di bulan September gitu. Jadi sekarang kita pindah itu di bulan Maret 2020 gitu. Maret 2020. Karena di apartemen ada yang kosong, kemudian kita memutuskan untuk, suami kontak ownernya dan kami memutuskan untuk pindah gitu. Jadi pada saat itu apartemen ini kan yang tinggal sebelumnya itu beliau meninggal gitu karena sakit. Jadi
sama suami ya udah nggak apa-apa. Ada 2 yang kosong tapi saya lebih memilih di sini gitu. Pada saat kita masuk itu masih banyak itu barang-barang kepunyaan yang sebelumnya gitu. Jadi sama keluarganya diambil. Terus saya ditanya mau yang mana, tapi saya bilang nggak usah karena kita juga sudah punya barang-barang gitu. Terus kulkas mau dikasih juga sama mereka, tapi kita udah punya. Jadi saya bilang oh ya terima kasih, tapi kita sudah punya. Oh ya nggak apa-apa gitu. Begitu juga dengan furniture, saya bilang oh enggak kita sudah punya gitu. Jadi barang-barangnya setelah diambil semua kita bersihkan lagi. Jadi Februari itu kan udah kosong nih, jadi kita bersihkan lagi. Jadi kita cat lagi semuanya, mulai dari plafon semuanya kita cat keseluruhan ruangan ini gitu. Yang penting kita cat saja dulu biar bersih. Sama suami kemudian beli karpet karena semuanya sudah diambil. Memang saya nggak mau pakai, saya maunya punya kami. Sebelumnya saya sih minta pakai parkit gitu, tapi kata suami jangan parkit dulu karena kan pada saat bulan Maret itu kan apa namanya tuh pandemi ini kan, COVID ini sudah mulai terdengar ya, dan Eropa sudah mulai siap-siap. Kata suami saya apa namanya tuh jangan pakai parkit dulu karena kan butuh orang pasang. Jadi kita juga nggak mau orang masuk di rumah gitu. Jangan, kita menjaga-jaga aja, jaga kemungkinan aja gitu. Ya udah, terus kita beli karpet yang tebal memang, karena memang suami bilang karena kalau karpet itu pada saat musim dingin itu kamu biar jalan pakai kaos kaki aja nggak apa-apa, nggak terasa dingin, dan anak-anak juga kan aktif bermain, jadi nggak bakalan jatuh gitu loh. Kalau mereka ada lari sedikit atau apa gitu nggak bakalan jatuh. Ya udah kita pasang karpet semua dicat. Untuk keluarga mertua saya itu, adik ipar saya sama mertua saya itu cukup membantu. Mereka pasang, mertua saya itu, bapak mertua saya itu dia pasang instalasi listrik gitu, instalasi buat pasang mesin cuci, pasang kompor gitu. Ya sudah. Jadi teman-teman, sebelum kami masuk di sini, di apartemen ini, mengenai peraturan sewa menyewanya itu beda-beda ya. Jadi kami itu sebelum masuk kami harus bayar DP 2 bulan sewa gitu. 2 bulan sewa. Setelah bayar 2 bulan sewa, terus ada biaya sewa di bulan pertama seperti itu. Ada uang sampahnya juga gitu. Kami berapa orang yang tinggal, berapa gitu. Dan untungnya karena kami punya barang-barang sendiri dan apartemen kosong, jadi kami cuma bayar sewa per bulan aja sama owner, di luar biaya tagihan apa namanya tuh listrik, gas dan lain-lain seperti itu. Jadi luas apartemen sendiri ini 82 meter persegi. Itu sebenarnya tuh ada dua ruangan, biasanya tuh kalau di sini jarang ya, mungkin juga ada yang pakai ruang tamu, tapi biasanya juga dipakai buat kamar gitu, karena kan ditaruh sofa, TV, itu bisa jadi sofa bed, dan dapur, kamar mandi, terus ada ruangan kecil buat suami saya untuk bekerja seperti itu. Jadi ruangan yang pertama yang di depan ini kami pakai buat tempat bermainnya anak-anak gitu, barang mainan-mainannya seperti itu. Dan kamar tidur kami kamar tidur kan besar, jadi kita tidur bareng anak-anak aja gitu. Jadi anak-anak kan pakai tempat tidur yang susun seperti itu gitu. Oh iya, jadi sebelum masuk sini juga kami sudah membeli semua seperti tempat tidur anak-anak, tempat tidur kami seperti itu. Jadi kita cicil lah. Untungnya pas sudah masuk sudah ya sebagian besar sudah bisa melengkapi. Piring-piring juga sudah ada, sudah kami setup semuanya, sudah kami cicil semuanya gitu. TV juga sudah sebelumnya. Jadi seperti itulah apa namanya tuh kehidupan kami pada saat memasuki tempat tinggal yang baru. Terus teman-teman, oh ya satu lagi, kami waktu itu belum sempat juga pasang pemanas ruangan yang gas itu ya, karena memang
pas kami masuk orang yang sebelumnya di sini dia masih pakai apa namanya tuh, pemanas yang api tuh, tungkunya di belakang saya itu yang warna putih. Jadi kami bisa masih menggunakan yang sama, uh, hanya beli arangnya saja, dan nggak masalah sih, cukup nyaman. Cuman setelah pandemi ini mungkin kami akan pasang penghangat, karena sebelumnya itu mau pasang penghangat itu kan memang butuh orang kerja dan juga masuk, ada bongkar sana sini seperti itu, ada untuk pasang pipa, dan kata suami juga masih covid, jadi dia nggak mau orang masuk gitu, nggak mau masuk orang lain masuk di rumah selain keluarga seperti itu. Jadi jadi kehidupan kami ya masih pasang, ya maksudnya musim dingin ini kayak tapi enak kok, hangat. Jadi pada saat pagi atau sore itu kami nyalain gitu, jadi hangat ruangan. Memang tidak sampai ke dapur ya, tapi tidak masalah sih, kamar sama tempat bermainnya anak-anak ini kan hangat gitu, jadi enak, nggak terasa dingin sekali gitu. Apalagi kemarin-kemarin minus 16, 17, memang sangat dingin, puncaknya bulan-bulan Februari ini gitu. Mungkin awal Maret itu sudah turun lah dikit, minus 4, minus 5 gitu. Terus gini teman-teman, kalau ditanya mahal nggak sih kebutuhan pokok di sini di Polandia? Untuk kebutuhan pokok makan sih menurut saya ya nggak terlalu mahal gitu. Kalau ayam aja masih bisa sekitar 20.000 per kilonya gitu. Terus masih bisa dijangkau, murah kok. Memang untuk produk Asia juga nggak mahal-mahal amat sih gitu. Cuman agak susah ya cari produk Indonesia. Mungkin produk Indonesia itu saya lihat tuh kebanyakan Indomie, kita memang sering beli Indomie. Terus produk Indonesia itu yang saya dapat di toko itu seperti santan kara juga ada, tapi itu jualnya di Makro. Tapi kalau Indomie itu jualnya di supermarket di Auchan gitu. Jadi masih bisa dijangkau, dan juga kebutuhan pokok belanja saya itu saya bikinnya per minggu ya teman-teman. Jadi list dari supermarket itu biasanya kalau daftar belanja itu nggak pernah saya buang, saya masukin di harga-harga barang itu, saya masukin di komputer di dalam format Excel, barangnya apa, terus apa namanya tuh, harganya berapa. Jadi saya sudah tahu budget saya per minggu itu berapa gitu. Jadi karena pada saat pandemi ini kan memang agak sulit ya, kebanyakan juga dirumahkan gitu, untunglah suami saya, syukur, puji Tuhan, suami saya masih tetap aktif bekerja. Apa namanya tuh, memang sebelumnya itu pernah pada saat belum, nggak sampai lockdown sih, nggak sampai lockdown, pada saat pandemi itu apa namanya tuh, pasiennya sudah mulai meningkat, saat itu juga perusahaan meliburkan gitu. Jadi ada 1 bulan libur. Untunglah kita memang nggak punya 1 bulan libur itu nggak ada gaji loh yang diterima. Untung kita masih punya simpanan, jadi masih bisa tercover lah gitu. Jadi seperti itu yang saya bilang. Jadi kenapa kita punya simpanan, karena saya menyiasati untuk belanjanya per minggu, budget saya berapa per minggu gitu. Jadi bisa menyiasatinya, jadi semuanya terbayar gitu. Maksudnya sewa apartemen masih bisa, bayar tagihan listrik, tagihan gas itu masih bisa kita bayar gitu. Dan gini ya teman-teman, untuk di Polandia sendiri itu gajinya itu bukan gaji per bulan gitu, seperti kita di Indonesia gitu. Bukan gaji per bulan, itu per jam dibayar. Jadi kalau kamu kerjanya ya cuman kamu umpamanya ya, kamu sedang kerja terus gitu, kamu sakit atau bukan sakit, kamu ada urusan mendadak gitu yang mengharuskan kamu nggak sampai 8 jam, karena memang kerja 8 jam ya, nggak sampai 8 jam itu apa namanya, kamu kerja 6 jam ya 6 jam itu aja yang dibayar gitu. Nggak semua, nggak 8 jam, karena 2 jamnya kan kamu minta izin untuk pulang gitu.
Terus kalau memang kamu sakit itu harus ada surat keterangan dokter, dan kamu dibayar 90% dari uh, per jamnya kamu itu. Selama 8 jam itu kamu dibayarnya 90% gitu. Dan bagusnya lagi, bagus sih supaya kenapa orang di Eropa itu mereka kerjanya kuat ya, karena seperti itu, karena memang bayarannya per jam. Kalau kamu cuman kerjanya sedikit ya memang bayarannya sedikit. Terus juga teman-teman, kalau umpamanya bekerja itu pada saat kerja itu kita memang ada asuransi kesehatan gitu, seperti BPJS lah gitu. Seperti BPJS, kita dapat fasilitas itu, sekeluarga dapat, jadi berobat semuanya ke dokter gratis gitu. Ke dokter gratis. Kalau kamu sakit parah juga, ambulans juga gratis, nggak dibayar, jadi ditanggung seperti itu. Terus apalagi ya, oh iya, kalau sekolah anak saya itu gratis ya teman-teman. Anak saya itu bersekolah gratis, jadi tidak ada bayar biaya sekolah per bulannya, semuanya ditanggung pemerintah. Bagusnya seperti itu. Kemudian saya cuman bayar uang makan, karena dia sampai sekarang masih playgroup, karena baru 6 tahun ya. Saya bayar uang makan setiap bulannya aja, karena mereka 3 kali makan di sekolah. Jadi biaya sekolah tidak ada. Dan juga pada saat hari-hari besar gitu, buat anak-anak itu ada hadiah gitu loh dari sekolah buat mereka. Jadi itu bukan tanggungannya orang tua, atau diminta diminta dana untuk beli hadiah, nggak ada. Jadi itu pure dari sekolah semuanya gitu. Jadi senang juga sih, anak juga bisa belajar juga bagus. Jadi mereka senang, di samping mereka belajar, mereka bermain juga. Ada namanya juga anak-anak ya, pasti selalu suka mainan gitu. Jadi kalau dibilang di Eropa itu bagus, memang bagus, tapi kita harus bekerja dengan giat gitu. Kalau kamu nggak bekerja, kamu bekerja tidak sesuai jam, ya kamu dapatnya sesuai yang itu saja gitu. Jadi kalau kamu bekerja giat, terus biasanya kan ada lembur tuh. Jadi biaya overtime-nya itu hitungannya beda teman-teman. Jadi overtime itu kamu umpamanya kerja 8 jam, terus kamu overtime itu 2 jam, itu ditambah 50% gitu. 50% dari total 8 jam kamu gitu. Jadi kayak umpamanya 8 jam kamu 100 zloty, terus kamu overtime sekitar 2 jam sampai 4 jam, ya kamu ditambah cuma 2 jam aja, kamu ditambah 50%, jadi kamu dapatnya 150, seperti itu teman-teman. Ya makanya kebanyakan juga orang suka overtime di sini gitu. Tapi pandemi ini kayaknya kurang, karena memang kita ikut protokol kesehatan ya gitu. Semoga semuanya lekas membaik, terus juga semuanya normal kembali. Jadi senang gitu, kita bisa jalan-jalan kemana-mana. Selama ini kita ya di rumah aja, paling ke supermarket antar anak sekolah. Jadi belum banyak memang yang saya bisa buat vlog di luar gitu, karena memang ya peraturan seperti itu kita juga harus mengikuti. Kemana-mana harus pakai masker, bawa hand sanitizer gitu teman-teman. Jadi seperti itulah kehidupan kami di sini. Saya sudah jelaskan mengenai kebutuhan pokok, bagaimana sewa apartemen gitu di sini. Jadi cukup bagus lah teman-teman gitu. Saya cukup senang di sini. Jalan-jalan ke negara-negara tetangga juga dekat gitu, cuma dengan mobil saja 4 jam 5 jam udah nyampe gitu. Semoga pandemi cepat berakhir dan kami bisa jalan-jalan lagi gitu. Oke teman-teman, itu saja dari saya.
Terima kasih. Sampai jumpa.